sesungguhnya. Dan yang ketiga, di ayat 2, oleh Dia, oleh Kristus Yesus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada apa? Kasih karunia ini, apa yang kita sebut kehidupan. Saudara, bedanya orang percaya sama yang gak percaya memandang kehidupan tuh ini. Kita percaya kehidupannya anugerah, gak sebarang anugerah. Artinya apa? Kita gak sekedar hidup. Orang lahir biasanya umumnya cuma buat mati. Kerja cuma buat pensiun. Gajian cuma buat healing. Biasanya gitu, gak dapat apa-apa. Dalam hidup cuma that's it. Tapi kita menyadari hidup kita adalah anugerah Tuhan. Hukum saya lah ikut Yesus ada harganya. Dan harganya gak murah. Setuju ya? Ikut Yesus ada harga dan harganya gak murah, tapi lari dari Dia lebih mahal harganya. Tapi saya cuma buat pensiun. Tuhan adalah kelimpahan, bukan kamu. Lebih besar anugerahnya karunia yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, di ayat 2, oleh Dia, oleh Kristus Yesus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada apa? Kasih karunia ini, apa yang kita sebut kehidupan. Saudara, bedanya orang percaya sama yang gak percaya memandang kehidupan tuh ini. Kita percaya kehidupannya anugerah, gak sebarang anugerah. Artinya apa? Kita gak sekedar hidup. Orang lahir biasanya umumnya cuma buat mati. Kerja cuma buat pensiun. Gajian cuma buat healing. Biasanya gitu, gak dapat apa-apa. Dalam hidup cuma that's it. Tapi kita menyadari hidup kita adalah anugerah Tuhan. Artinya apa? Ada tujuan Tuhan mempertahankan kita masih bernafas. Ada tujuan Tuhan menolong kita, melindungi kita, mencukupkan kita. Ada tujuan ilahi. Maka kita menganggap hidup ini apa? Kasih karunia ini. Kasih karunia. Ya, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Bukan bicara duit itu. Ku layak untuk melayani Tuhan. Bukan karena lebih kudus dari yang lain, tapi karena dilayakkan oleh Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Right? Bukan Tuhan tambahin dikit-dikit, jadi makin hari makin gede, bukan. Tapi pengenalan kita yang bertambah sama Tuhan, bikin kita jadi tahu ternyata lebih besar anugerahnya dari yang saya tahu. Sehingga kita berhenti menyia-nyiakan anugerahnya. Dan semakin hari semakin dibuat kagum. Baca Alkitab kalau benar akan bawa kita makin sadar kita lebih jahat dari yang kita sadari. Tapi yang buat kita makin kagum adalah apa? Tapi berarti kasihnya jauh lebih besar dari yang saya berani percaya. Saya lebih dicintai dari yang saya sadari selama ini. Dan apa? Ayatnya bilang apa? Di dalam kasih karunia ini, apa? Dalam kehidupan ini, kita berdiri dan kita bermegah. Walaupun mengalami pencobaan-pencobaan hidup. Yang membawa kepada kesengsaraan. Tapi apa? Kita masih berdiri dan bahkan bermegah. Kenapa? Dalam pengharapan, sekali lagi. The hopeful, orang-orang yang berpengharapan adalah orang-orang yang powerful. Pengharapan apa? Akan menerima kemuliaan Allah. Ya, jadi dalam kehidupan, dalam penderitaan hidup ini kita nggak mundur dari iman, justru makin kuat imannya. Ya, karena kita percaya penderitaan ringan yang sekarang ini, kata Rasul Paulus. Dia anggap penderitaan ini ringan karena dia bandingin sama kemuliaan yang disediain. Saudara, istri saya melahirkan anak kami itu ketiganya normal. Jadi dia selalu bilang rasa sakitnya itu nggak sebanding sama kebahagiaan pas anaknya habis lahir, dia bilang. Jadi bisa kuat menghadapinya karena ngebayangin itu. Sekolah lahir tuh sakitnya, pernah sakit banget, udah near death experience, hampir mati, sakit tuh setengah mati. Dia bilang gue belum pernah ngerasain rasa sakit yang kayak gitu dalam kehidupan ini, sakit setengah mati. Tapi apa? Udah nggak bisa diinget pas anaknya udah lahir dari kayak gitu nanti kemuliaan tuh. Di sorga kita nggak bakal inget semua penderitaan yang kita alamin di sini. Nggak sebanding soalnya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita, kata Rasul Paulus. Tapi Roh Kudus yang bantu kita untuk gak fokus di apa yang kita alami sekarang. Sehingga gak mundur dari Tuhan, tapi malah makin melekat sama Tuhan. Malah jadi ngandelin Tuhan, berharap sama Dia, karena apa yang lainnya gak bisa diharapin. Ini kan pandemi ngajarin kita, gak ada yang bisa diharapin, cuma Yesus. Di pandemi kita lihat semuanya tutup, cuma sorga yang buka. Ya gak?
Makanya berapa banyak yang lebih rohani pas lagi pandemi. Banyak. Dulu kebaktian seminggu sekali. Pas pandemi tiap hari ada kebaktian. Ada Zoom-nya, lihat aja tuh. Zoom ini, Zoom itu, Zoom palitan, Zoom terus. Lebih rohani, bener. Dulu mas seminggu sekali kebaktian, kan tiap hari ada persekutuan. Pas pandemi udah gak ada, ya udah balik lagi, business as usual. Udah heboh sendiri lagi langsung. Udah terlalu sibuk buat Tuhan, ya seminggu sekali udah bagus gue gereja lah. Itu pun gak gue online, asik. Udah lama gak gereja nih, iya saya online dari rumah, padahal di rumah juga kagak. Cuma nyalain bentar terus masuk di kolom komen shalom, udah habis itu malah langsung ngapain lagi. Berasa kebaktian. Itu kayak orang suami nganterin istrinya kebaktian, dianya nungguin di warung tuh gak? Kayak gitu tuh, mirip tuh kalau zaman dulu tuh kayak gitu. Ada yang kayak gitu, banyak. Bawa bapak tuh gitu akhirnya nyangkutnya di warung, main catur sama tukang warung. Berasa ke gereja, nganterin bininya, aneh banget. Ya kan itu yang terjadi kan. Itu di era